Keluarga yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang merahmati kami di dalam kasih dan karunia, sehingga kami di dalam kesetiaan dan ketekunan datang menghadap hadirat Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga pada malam hari ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh kemampuan untuk memaknai kehidupan ini dalam cinta Tuhan yang kami wujud nyatakan melalui perbuatan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 11 ayat 5-7 yang menyatakan demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Keluarga yang diberkati Tuhan, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah menyampaikan istilah jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Dan sampai pada saat ini istilah jas merah itu masih populer. Jangan melupakan sejarah. Mengapa? Karena pertama, dengan sejarah kita dapat mengetahui sudah sejauh manakah kita berjuang. Karena dengan sejarah kita mengetahui juga siapa yang turut berjuang bersama-sama dengan kita sampai pada saat ini. Yang ketiga, karena dengan sejarah kita juga akan belajar untuk mengupayakan melakukan yang terbaik agar sejarah yang pahit di masa lalu tidak terulang kembali. Dan sejarah itu akan menjadi sejarah yang indah untuk memotivasi kita semua melangkah ke masa depan. Keluargaku yang diberkati Tuhan, namun berbeda dengan bangsa Israel pada zaman Nabi Hosea. Mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka melupakan sejarah masa lalu mereka dengan Tuhan. Mereka mengingkari kasih Allah yang berlaku dalam hidup mereka. Mereka lupa akan sejarah hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu, Allah ingin mengingatkan Israel kembali melalui Nabi Hosea, yang pada saat itu memulai pelayanannya ketika masa Raja Yerobeam kedua, di mana pada saat itu Israel dalam sejarahnya
mereka hidup diberkati Tuhan. Mereka hidup dalam kenyamanan, ya. Bahkan dari segi ekonomi dan politik itu berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Akan tetapi justru pada masa yang demikian, Israel kembali menjadi umat yang tidak taat. Israel hidup tidak benar, mereka hidup dalam dosa, mereka menyembah Baal. Karena mereka terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain. Ada dua bangsa yang mempengaruhi mereka dalam kehidupan bersama-sama dengan Allah, yaitu Babel dan Asyur, di mana mereka menyembah Baal-Baal lain. Sehingga kalau kita baca dalam kisah hidup Hosea, Allah menyindir bangsa Israel dengan menyuruh Hosea menikahi seorang pelacur yang bernama Gomer. Kenapa? Karena Tuhan mau memberitahukan bahwa sikap iman orang Israel bagaikan seorang pelacur yang tidak setia kepada suaminya, yang berselingkuh, yang berselingkuh baik itu di hadapan suaminya maupun di belakang suaminya. Itulah gambaran Gomer, istri Hosea, dan itu menggambarkan Israel di hadapan Allah. Mereka memang beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi ketika mereka sudah melakukan peribadahan, mereka mencari Baal. Mereka menyembah kepada Baal. Oleh karena itu, Tuhan mau membuat Israel kembali setia. Bahkan mereka melupakan Tuhan di titik mereka menjalani kehidupan mereka. Karena kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang dapat menyertai mereka? Bahkan ketika masa pemerintahan Yerobeam yang kedua, ketika Yerobeam wafat, Israel mengalami keterpurukan. Dan disitulah Israel masih memperlihatkan sikap membelakangi Tuhan. Ya. Artinya sikap membelakangi Tuhan itu memberikan punggung kepada Tuhan. Yang mengartikan bahwa mereka tidak lagi menghargai kehadiran Allah di tengah hidup mereka. Mereka tidak merespon dengan lebih baik apa yang Allah inginkan dalam hidup mereka. Dan itu membuat Allah sakit hati. Itu membuat Allah merasa terhianati. Itu membuat Allah merasa kecewa. Sehingga Allah menunjukkan sikap tegas Allah kepada mereka. Allah mau mengatakan, saya mengasihi Israel, tetapi kamu adalah Israel yang tidak bisa diatur. Kamu adalah orang yang tidak bisa setia. Kamu adalah orang yang tidak taat kepadaku. Oleh karena itu, dalam ayatnya yang kelima, Allah kembali memberikan penghukuman kepada Israel bahwa mereka akan merasakan hal yang sama ketika mereka berada di Mesir dulu. Bahkan lebih hebat lagi, tidak ada yang menolong mereka nanti. Tidak ada yang kemudian membuat mereka bisa terselamatkan. Dalam ayat 6 kita melihat bahkan palang pintu yang megah pun itu tidak bisa menghalangi penghukuman atau teguran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah menegur Israel, Allah menghukum Israel agar mereka bertobat. Dan pertobatan itu kemudian membuat mereka berubah menjadi setia. Namun ketika penghukuman itu terjadi, Israel masih tetap membelakangi Tuhan.
Dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang terbuang. Setelah teguran Hosea, maka Israel terbuang dan kemudian berada di pembuangan Babel ketika kita melihat sejarah dari bangsa Israel ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, Allah menginginkan kesetiaan umat yang serius, yang sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Allah tidak menginginkan umat untuk tobat, kumat kembali. Cerminan Israel secara tidak langsung ketika kita renungi pada saat ini juga yang menjadi cerminan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Bahwa seringkali dalam kehidupan ini, bukan seringkali lagi, tapi kenyataan sampai pada saat ini, kita sering melupakan Tuhan. Orang yang kemudian sering melupakan Tuhan, itu membuat mereka terbuai dengan cara pandang mereka sendiri. Mari kita renungkan bahwa saudara dan saya punya masa lalu. Saudara dan saya punya cerita di mana ketika kita berada di tengah-tengah pergumulan hidup seperti Israel, Tuhan yang menolong kita. Tetapi ketika kita sudah merasakan hidup sukacita, ketika kita sudah dibebaskan dalam setiap pergumulan hidup kita, apakah kita masih mengingat Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh betul-betul berada pada tatanan yang mau mengarahkan kita setia beribadah kepada Tuhan dan tidak memperbandingkan Tuhan dengan Baal-Baal zaman sekarang? Uang, kekuasaan, segala hal dunia yang kita miliki, cara pandang kita kepada hal yang demikian bisa membuat kita terbuai dan kita bisa dihukum kembali oleh Tuhan. Dalam situasi pandemi pada saat ini, ketika dunia berada dalam keterpurukan, banyak orang yang mencari Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Ada lebih banyak orang lagi yang juga melupakan Tuhan. Dengan tidak mau lagi beribadah. Tidak lagi membangun persekutuan dengan Tuhan. Bahkan tidak sungguh-sungguh untuk kemudian mengambil tindakan pertobatan itu. Bahwa pertobatan jangan hanya sampai kepada sebuah pertobatan saja. Tapi dari pertobatan itu ada penyesalan. Dan dari penyesalan itu ada perubahan tindakan yang kemudian dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita hidup berhati-hati dalam hidup ini. Jangan kita dihukum oleh Tuhan dulu, baru kita bertobat. Ya. Sebagaimana ungkapan yang sering kita ungkapkan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita kembali untuk diingatkan dan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Supaya kita mengingat Tuhan melalui sikap hidup kita yang mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka mari kita menolak lupa. Itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Menolak lupa harusnya itu kita miliki dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan, betapa penuh kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Menolak lupa terhadap perjalanan hidup yang Tuhan tuntun dan pelihara di masa lampau, masa kini, bahkan masa yang akan datang nanti dalam hidup kita. Kita harus menolak lupa terhadap pimpinan Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kehidupan kita, bahkan sampai terberat sekalipun. Tuhan yang paling setia,
bersama dengan kita, bersama dengan gereja kita, bersama dengan keluarga kita. Jika kita kembali menengok ke masa lalu, kita kembali mengingat, mari kita merenungkan, ternyata hanya Tuhan yang selalu setia bersama-sama dengan kita sampai pada saat ini. Oleh karena itu, janganlah membelakangi Tuhan. Jangan memberikan punggung kepada Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Karena kita akan mendapatkan hukuman sebagaimana tema kita pada hari ini. Membelakangi Tuhan, hukuman yang akan kita dapatkan. Tapi marilah keluargaku dengan segala kerendahan hati, dan kita mengingat segala perbuatan Tuhan di masa lampau maupun nanti. Jangan pernah memalingkan diri dari kuasa dan kasih Tuhan. Tapi tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Hidup tidak berkajang dalam dosa. Dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ingat, sahabat, teman, keluarga, orang di sekeliling kita mungkin akan menjauh ketika kita berada dalam pergumulan. Ketika kita berada dalam kesusahan. Ketika kita berada dalam persoalan. Tetapi Tuhan selalu menyambut dan menolong kita. Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Sehingga mari kita memalingkan wajah kita kepada Tuhan. Bukan kita berpaling dari Tuhan. Mari kita senantiasa setia kepada Tuhan yang diwujud nyatakan dalam kehidupan peribadahan dalam keluarga kita. Menumbuhkan sikap yang benar dan mencari Tuhan serta tidak meninggalkan tanggung jawab pelayanan yang Ia anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita semua. Amin.